Hidup di dunia ini sebentar, sangat singkat, dan selanjutnya kita akan hidup di akhirat yang kekal selama-lamanya. Maka jadikanlah dunia ini tempat untuk bekerja keras, tempat untuk melakukan amal kebaikan, dan akhirat sebagai tempat untuk mendapatkan upah. Insya Allah, kalau kita maksimal bekerja keras di dunia ini untuk kebaikan, maka pada saatnya nanti ketika kita sakaratul maut, kita mau meninggal, seharusnya kita akan berseri-seri karena kita akan mendapatkan upah. Jamaah yang dirahmati Allah, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja, maka itu akan rugi, karena di sisi Allah itu ada pahala dunia dan ada pahala akhirat. Hidup kita di dunia ini hakikatnya adalah mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar kita jadikan sebagai bahan untuk hidup di akhirat. Oleh karena itu kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapat pahala dunia dan juga akhirat. Gampang saja, tinggal kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajrul akhirati khairul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahkan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa? Karena pahala dunia itu betapapun besarnya yang kita miliki, kita tidak mampu menikmatinya dengan sempurna. Uang yang kita simpan di bank, triliunan, sawah yang luas sekali itu tidak bisa kita nikmati karena keterbatasan umur. Karena semakin tua, semakin kita tidak mampu untuk menikmati kehidupan, jadi sia-sia. Tetapi nanti di akhirat, sebesar apapun pahala yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk menikmatinya. Karena di sana kita akan hidup selama-lamanya, kekal, dan kita tidak akan tua, dan kita tidak sakit-sakitan. Maka Allah sampaikan bahwa kehidupan di akhirat itu sungguh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, ada hal yang menjadi sandungan kita ketika menghadap kepada Allah, padahal kita tidak melakukannya. Biasanya yang namanya kejahatan, kemaksiatan itu kita lakukan, baru mendapatkan dosa. Tetapi ini ada sesuatu yang kita tidak sadari, tapi membuat kita berdosa dan menjadi sandungan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lakukan itu tanpa disadari, gampang. Apa itu? Yaitu meninggalkan sholat. Tanpa terasa berapa kali kita sudah meninggalkan sholat, dan itu dosa semua. Oleh karena itu nanti pada saatnya sholat yang kita tinggalkan akan mengurangi pahala sholat yang kita lakukan. Hidup ini adalah pilihan, mana pahala yang besar dan mana pahala yang kecil yang akan kita pilih. Kalau kita sholat sendirian di rumah umpamanya, kita hanya mendapat 1 derajat. Kalau kita berjamaah, kita mendapatkan 27 derajat. Manakah yang lebih baik sebagai bekal untuk akhirat? Yang 1 derajat atau yang 27 derajat? Atau kita bisa pilih juga, kalau kita sholat di Masjidil Haram mendapatkan 100.000 derajat. Sholat di sana sekali sholat 100.000 derajat. Sehari sholat di sana ditambah dengan sunnah-sunnahnya, itu saya sudah hitung sekitar 1,5 juta derajat. Kalau kita di sini sehari semalam dengan sunnah-sunnahnya yang biasa kita lakukan, tahajud, duha dan sebagainya, tidak nyampe 500 derajat. Sehingga orang-orang yang pernah pergi haji itu pahala sholatnya tidak mungkin dikejar oleh orang-orang yang belum pergi haji, tidak mungkin dikejar. Tetapi Allah memberi peluang
ada pahala yang besar sekali yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus mengeluarkan uang yang besar, tanpa harus pergi haji, tanpa harus melakukan kegiatan yang berat. Ada pahala yang hebat di situ. Pahalanya lebih besar daripada pahala sholat di Masjidil Haram. Apakah itu? Yaitu pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batas, tergantung tingkat kesabarannya. Kesabaran yang paling rendah adalah as-sabru anil masaib, sabar ketika kita ditimpa musibah, sabar ketika sawah kita kena hama orang, sabar ketika orang tua kita meninggal, sabar ketika anak kita meninggalkan kita. Kenapa? Karena sabar atau tidak sabar, orang tua yang sudah meninggal tidak akan hidup kembali. Sabar atau tidak sabar, sawah yang sudah gagal panen tidak akan bagus lagi. Maka tingkat kesabaran inilah sabar yang sangat rendah, yang lebih rendah. Pahala sabar yang lebih tinggi adalah as-sabru an tarkil ma'asi, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Kenapa sabar ketika meninggalkan kemaksiatan itu pahalanya lebih besar? Karena meninggalkan kemaksiatan itu susah, tantangannya berat. Hari ini mungkin kita tidak mabok, besok ada yang nawarin. Hari ini mungkin kita tidak pasang togel, besok tidak pasang togel, besoknya lagi ada yang ngebosin, akhirnya pasang juga. Seperti kita berhenti merokok, itulah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Mungkin setahun ini kita bisa meninggalkan rokok, 2 tahun, 4 tahun, 7 tahun kemudian kambuh lagi. Oleh karena itu orang-orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan itu dikasih pahala yang luar biasa, pahala sabar yang sangat luar biasa. Dan yang paling tinggi, yang ketiga adalah as-sabru fi taatillah, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita sholat, sabar kita berpuasa, sabar kita silaturahmi. Ketaatan yang kita lakukan terus menerus itu pahalanya lebih besar daripada kesabaran yang lainnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kesabaran kita. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang setiap tahun kita alhamdulillah sudah bisa lewatinya. Mudah-mudahan kita semuanya akan bertemu, yaitu bulan Ramadan. Disitulah kita akan dilatih untuk meningkatkan kesabaran. Ketika kita pada bulan Rajab disunahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'dana wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkatilah pada bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan kami sampai pada bulan Ramadan. Itu artinya apa? Kita menunggu. Kenapa? Karena bulan Ramadan inilah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Pahala ibadah sunnah menjadi pahala ibadah wajib. Pahala ibadah wajib menjadi lebih tinggi lagi, yang luar biasa. Maka 1 bulan ini adalah tempat di mana kita bisa mengumpulkan pahala yang banyak sekali. Dan ingatlah bahwa puasa itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Di luar negeri diteliti, seorang stem cell scientist, ilmuwan sel, ketika kita lapar 8 jam pertama, itu sel-sel tubuh kita yang sudah tua mati, sel-sel yang sudah rusak mati, kemudian tumbuhlah sel-sel yang baru. Itu akibat dari kita lapar, menahan tidak makan dan tidak minum itu. Sehingga mereka, padahal bukan orang Islam, menyarankan minimal seminggu itu puasa 3 hari minimal. Inilah yang mungkin dikatakan di dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa puasa itu baik
buat kita semuanya kalau kita tahu karena bisa menyehatkan diri kita. Mereka berpuasa padahal mereka tidak mencari pahala.